Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan saya, Nanang Dwi Suprapto, di channel RTA TV. Semoga Anda semua Sobat RTA TV dalam kondisi sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sobat RTA TV yang budiman, kali ini saya akan mengulas apa itu bisnis model kanvas. Apa itu bisnis model kanvas? Terutama bagi para pemilik usaha, bisnis usaha apapun. Dan mengapa wajib digunakan setiap pemilik bisnis? Apa itu bisnis model kanvas dan mengapa wajib digunakan setiap pemilik bisnis? Ini topik kita hari ini. Semoga topik ini akan mencerahkan bagi para pengusaha, pemilik bisnis. Bisnis apapun. Apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk 9 elemen-elemen visual. Di dalam bisnis kanvas, ada 9 elemen-elemen visual terdiri dari satu berkaitan dengan offering berupa value proposition. Yang kedua berkaitan dengan customer, ada 3 elemen. Yang pertama customer relationship, yang kedua channel, yang ketiga adalah customer segment. Selanjutnya ada elemen lain yang berkaitan dengan key activity atau aktivitas kunci yang terdiri dari 3 elemen. Yang pertama adalah key activities, yang kedua adalah key resources, yang ketiga adalah key partner. Kemudian elemen yang lain berkaitan dengan cost structure. Selanjutnya adalah berkaitan dengan revenue stream. Ini ada 9 elemen yang terdapat di dalam bisnis model kanvas. Di dalam bisnis model kanvas ada 9 elemen yang tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana keterkaitan antara 9 elemen tersebut? Jika Anda seorang pengusaha, Anda tentu mempunyai produk berupa barang maupun services ataupun jasa yang Anda akan jual kepada pelanggan Anda. Tentu Anda sebagai pengusaha akan berpikir keras bagaimana perbedaan atau kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh produk maupun jasa yang dimiliki oleh perusahaan Anda, sehingga pelanggan Anda tetap loyal untuk membeli kepada produk berupa barang maupun jasa yang Anda miliki. Nah, inilah yang disebut dengan value proposition. Jadi Anda harus membuat list kelebihan-kelebihan produk, barang ataupun jasa yang Anda miliki, yang akan Anda jual kepada pelanggan Anda. Apa kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan pesaing Anda? Anda bisa list up 1, 2, 3, dan seterusnya tentang mungkin berkaitan dengan kualitas, berkaitan dengan quantity, berkaitan dengan kekuatan life cycle support, dan sebagainya. Anda bisa memetakan berdasarkan SWOT analysis, value proposition yang Anda barang maupun
jasa yang Anda akan jual kepada pelanggan Anda. Itu adalah dasar utama yang sangat-sangat penting bagi Anda sebagai seorang pengusaha, sehingga Anda bisa memenangkan di dalam setiap kompetisi. Di dalam value proposition sifatnya dinamis, karena tentu di dalam persaingan selalu akan berusaha, berlomba, detik demi detik, menit demi menit, untuk bersaing siapa di antara para pengusaha di bidang yang sama, yang sejenis, bisa lebih unggul. Itu yang disebut dengan value proposition. Ya, sekali lagi, value proposition adalah sangat-sangat penting di dalam bagaimana Anda memposisikan perusahaan Anda sehingga bisa survive untuk jangka panjang. Mungkin Anda ingat bagaimana persaingan di dunia mobile phone, mungkin di era beberapa tahun 90-an. Anda masih ingat dengan merek-merek tertentu di mobile phone, tapi mereka bisa tergilas oleh kompetitor karena mereka lengah, tidak melakukan riset, tidak melakukan riset kompetitor, tidak melakukan riset kepada produk yang dimilikinya, sehingga ditinggal oleh pasar. Yang berikutnya adalah untuk mendukung value proposition dari barang maupun jasa yang Anda miliki, yang akan Anda jual kepada pelanggan Anda. Tentu banyak aktivitas-aktivitas penting, aktivitas-aktivitas kunci yang harus dilakukan oleh perusahaan Anda. Aktivitas-aktivitas penting terkait dengan sales, strategi, termasuk juga bagaimana mengembangkan key resource, manpower, peralatan, dan support yang lain, sehingga key activity atau aktivitas-aktivitas kunci sehingga didukung oleh key resource yang mumpuni, yang capable untuk mendukung kepada value proposition barang dan jasa Anda yang akan Anda jual kepada pelanggan Anda. Selain itu, key partner ini adalah salah satu pendukung yang juga berkontribusi kepada perusahaan Anda. Apakah key partner Anda adalah seorang partner usaha, partner kerja yang positif, yang mendukung secara konstruktif, ataukah key partner Anda justru destruktif, menghancurkan bisnis Anda? Oleh karenanya, key partner ini Anda harus benar-benar pilih key partner, pasangan kerja atau mitra kerja yang sangat-sangat penting buat bisnis Anda dan mendukung kepada perkembangan bisnis Anda. Yang berikutnya adalah Anda harus memperhatikan dan menghitung terkait dengan cost structure Anda. Untuk menghasilkan satu produk yang kompetitif, yang bersaing di pasaran, maka Anda harus benar-benar sangat hati-hati di dalam setting harga produk, barang maupun jasa yang Anda akan jual. Anda harus melakukan riset berapa cost daripada Anda punya produk atau jasa. Kemudian Anda harus melakukan riset berapa harga pasar, berapa harga pesaing Anda untuk produk maupun jasa yang serupa, sehingga Anda bisa melakukan satu adjustment, penghematan, efisiensi yang diperlukan manakala cost structure dari barang maupun
proses produksi barang maupun jasa yang Anda miliki, ternyata jika tidak bersaing dengan pesaing Anda harus melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sehingga produk dan barang jasa Anda akan menjadi kompetitif di pasar dan tetap menjaga kualitas yang memuaskan sehingga pelanggan Anda menjadi loyal kepada perusahaan Anda. Langkah berikutnya adalah berkaitan dengan bagaimana mengelola customer Anda. Jadi setelah Anda membuat satu produk maupun jasa barang yang unggul, kemudian bagaimana memasarkannya. Tentu ada strategi sales dan marketing yang harus Anda kembangkan. Yang pertama adalah berkaitan dengan customer relationship. Ya. Customer relationship. Yang kedua adalah customer segment. Yang ketiga adalah channel. 3 komponen ini adalah komponen-komponen penting ketika Anda mengelola customer Anda. Setelah Anda melakukan segmentasi pasar atau customer segment terhadap barang maupun produk yang akan Anda jual, maka Anda harus melakukan adjustment penting agar produk Anda diterima oleh pelanggan Anda dengan memuaskan. Customer satisfaction adalah menjadi dasar pijakan bisnis Anda agar bisnis Anda sustainable hingga jangka panjang. Anda harapkan tentu customer Anda akan loyal kepada perusahaan Anda dan terus membeli produk dan jasa yang Anda miliki. Nah, setelah Anda melakukan segmentasi produk, maka Anda akan melakukan customer relationship. Bagaimana membangun hubungan antara Anda, dalam hal ini adalah perusahaan Anda yang terdiri dari perangkat, organisasi, sales dan marketing, production dan seterusnya, bagaimana bisa melakukan relasi atau hubungan yang baik dengan customer Anda. Tentu ujung tombaknya adalah tim sales Anda dan tim marketing Anda harus sangat mumpuni bagaimana mencari celah, mencari strategi sehingga hubungan baik antar perusahaan Anda dengan pelanggan Anda terus terjalin dengan baik dan sustainable. Maka di dalam melakukan customer relationship, tentu Anda akan mengetahui dan harus mencari tahu bagaimana karakteristik, kebiasaan-kebiasaan, hobi, ataupun terkait dengan masalah apapun yang dihadapi oleh customer Anda. Anda akan melakukan terus komunikasi yang baik dengan customer Anda sehingga Anda akan tahu customer Anda membutuhkan produk seperti apa. Jika customer Anda mempunyai keluhan-keluhan terhadap produk dan jasa Anda, maka Anda akan segera melakukan perbaikan-perbaikan penting. Pada intinya adalah, sekali lagi, customer satisfaction, kepuasan pelanggan menjadi kata kuncinya. Anda harus melakukan dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Nah, untuk mencapai itu semua, tidak harus perusahaan Anda sendiri yang melakukan. Anda bisa melakukan beberapa langkah strategis, misalnya melalui beberapa channel yang kiranya Anda bisa melakukan improvement, peningkatan dari sisi penjualan produk dan jasa Anda. Oleh karenanya, Anda bisa melakukan pilihan-pilihan alternatif yang tersedia untuk pemilihan channel itu.
bagaimana Anda bisa memasarkan produk Anda, bisa melewat beberapa media medsos misalnya, lewat WhatsApp, lewat YouTube, lewat Facebook, atau marketplace, dan seterusnya. Itu adalah sarana Anda bagaimana Anda bisa menjual produk berupa barang dan jasa yang Anda produksi. Anda bisa melakukan penjualan lewat agen misalnya. Anda bisa menjual direct selling misalnya, dan seterusnya. Pada intinya adalah Anda harus memetakan dan mencari channel-channel untuk pemasaran, untuk penjualan produk yang Anda miliki. Tentu dengan siklus seperti ini, tentu yang Anda harapkan adalah bagaimana Anda bisa meningkatkan penjualan sehingga Anda bisa mendapatkan pendapatan seperti yang Anda inginkan, yang Anda targetkan. Oleh karena itu, revenue stream sebagai ujung akhir dari setiap proses bisnis, yaitu dalam bentuk penerimaan pendapatan perusahaan, itulah yang menjadi target dalam setiap bisnis. Seberapa besar keuntungan yang Anda miliki ditentukan seberapa hebat Anda melakukan strategi bisnis. Salah satu cara, sekali lagi, yang bisa dipakai adalah pendekatan dengan model kanvas ini. Anda bisa melakukan mempelajarinya dengan sebaik-baiknya, bagaimana bisnis model kanvas ini bisa menguntungkan bagi Anda, bagi bisnis Anda, dan tentu yang Anda harapkan adalah revenue, keuntungan, pendapatan perusahaan yang terus meningkat, sehingga perusahaan Anda akan sustain, akan bertahan dari gelombang kompetisi, baik kompetisi lokal maupun kompetisi global. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini terkait dengan bisnis model kanvas berguna bagi Anda semuanya, bagi para pebisnis muda, pebisnis milenial, maupun pebisnis yang sudah puluhan tahun melakukan bisnis tapi belum mendapatkan pola atau model. Maka salah satu alternatif yang Anda bisa coba adalah menggunakan bisnis model kanvas seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.